Shalom, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di Instagram Live ini. Dan kita bersyukur sudah ini yang ketiga kali kita ada di bagian ini. Nah, ini penting sekali untuk kita dapat saling menguatkan, saling meneguhkan. Saya bersyukur karena apa yang saya memberikan himbauan buat saudara bahwa saudara akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak berbicara tentang COVID-19 lagi. Kita harus move on, kita harus lihat ke depan ini tentang hal-hal yang baru. Ternyata saudara bisa menyanggupi apa yang saya inginkan, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari tadi malam sampai tadi saya tutup di jam 3, jam 4 begitu. Semua pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya praktis tapi berbobot. Ada yang sangat teologis, ada yang bicara tentang keluarga, ada yang bicara tentang pribadi, keuangan, dan isu yang terjadi yaitu di tengah-tengah gereja dan segala macam. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang baik. Saya memberikan appreciate untuk setiap follower yang ada di Instagram ini. Saya bersyukur, berterima kasih saudara bisa mengikuti arahan yang saya berikan. Dan kalau saya tadi tidak close, tadi jam 3 itu, saya jam 4-an gitu ya, kalau saya tidak menutup pertanyaan ini, maka terlalu banyak sekali saudara pertanyaan yang harus saya jawab, sedangkan kita hanya ada waktu 1 jam. Kalau saya hitung pertanyaannya kurang lebih ada 114 pertanyaan, dan ini tidak mudah untuk menjawab dengan cepat. Saya mau supaya saudara mengikuti live Instagram ini dengan baik, menyimaknya dengan baik, jangan salah fokus, dan kemudian juga jangan salah tafsir untuk mengerti tentang hal-hal demikian. Oke, sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar hari ini untuk kembali memperdalam kebenaran firman Tuhan. Hamba bukan orang yang super, tetapi hamba orang yang mau bergantung pada Tuhan, yang Tuhan memberikan aku hikmat dan urapan. Sehingga setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan, mengikuti live Instagram ini semua diberkati Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Sebelumnya hamba ingin membaca firman-Mu sehingga firman ini menjadi berkat bagi setiap para pribadi yang mengikuti live Instagram ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ada satu ayat saja saya akan bagikan bagi saudara berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pertanyaannya sangat praktis tapi teologis juga. Maka saya akan mengutip 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara di situ berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata firman Tuhan, ialah pencobaan-pencobaan biasa, atau dalam bahasa aslinya diterjemahkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang wajar dan banyak dialami oleh semua orang. Yang kamu alami itu biasa sekali gitu saudara, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman ini memberikan satu kekuatan bagi kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini biasa. Karena apa yang terjadi hari-hari ini semua juga mengalami hal yang sama. Baik tentang coronavirus yang sudah kita selalu bahas, bicara tentang masalah keluarga, masalah pribadi, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan dan segala macam, cinta kasih. Nah, itu biasa sebenarnya. Tetapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi perumpamannya begini saudara. Ini kayak ada karet nih. Jadi ini saudara adalah karet, contoh ya. Nanti jangan tersinggung lagi. Ya, jadi saudara ini karet, saya ini Tuhan. Kita tarik saudara. Saudara punya masalah nih. Wah, kita bilang nih, wah nih kalau ditarik lagi pasti putus. Saya tarik lagi saudara. Kalau saudara bilang nih tarik lagi pasti putus, ditarik lagi saudara. Artinya ketahanan diri seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang punya masalah begini udah putus saudara, langsung lelah sekali. Ada orang yang punya masalah begini dia biasa, dia baru lelah. Ada orang yang punya masalah begini lelah juga saudara. Tapi ini kekuatan luar biasa. Yang begini akan bilang begini, "Duh kasihan ya, dia masalahnya besar sekali ya." Nah saudara yang begini melihatnya, alah masalah kecil aja cengeng. Ternyata setiap orang punya ketahanannya masing-masing. Sehingga ketika orang ini begini, saya bilang, apakah kalau saya tarik putus atau tidak? Saudara pasti bilang putus. Saya bilang tidak, karena saya adalah Tuhan.
Jadi Tuhanlah tahu kemampuan kita dalam menghadapi masalah. Sehingga kita tidak bisa melihat orang itu masalahnya dibuat menjadi apple to apple dengan kita. Tidak. Maka tepat pada waktunya, waktu mau putus itu masalah, artinya saudara tidak kuat lagi, baru Tuhan take over semua masalah itu dan dia menyelesaikannya buat saudara. Nah, ini penting sekali saudara yang saya mau sampaikan bagi kita semua, bahwa hal-hal demikian adalah sangat sulit untuk kita memberikan jawaban yang sangat objektif, tapi kesannya subjektif. Nah, yang objektif adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lain. Sehingga nanti saya akan jawab apa yang firman katakan, bukan apa yang saya sampaikan. Artinya bukan pribadi saya yang saya sampaikan, tetapi apa yang firman katakan. Oleh karena itu, saudara semua yang mengikuti tayangan ini atau mengikuti Instagram ini, live ini, saya mau sampaikan, sekali lagi, setiap pertanyaan yang saya akan jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah itu tidak berbau untuk menyindir kelompok orang atau gereja tertentu atau pendeta yang tertentu. Karena saya sudah memberikan seleksi pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk saya jawab. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang cenderung untuk mendiskreditkan satu sosok hamba Tuhan, bagi saya kurang etis untuk dapat melihatnya. Tetapi kalau masalah pengajaran, saya fix, saya hanya pengajaran lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan bagi saudara sekalian. Ada beberapa pertanyaan di sini yang menarik, yang menurut saya sudah seleksi, dan saya akan bagikan bagi saudara. Pak Petra, sebetulnya Allah Bapa atau Tuhan itu ya, mengetahui tidak kalau salah satu malaikat bisa menjadi iblis Lucifer? Nah, oke. Ini pertanyaan yang menarik saudara, karena kita tahu bahwa Allah adalah Maha Tahu. Maka sebelum terjadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun Allah sudah Maha Tahu. Tetapi yang menarik adalah di sini kesalahan iblis ini adalah masalah dia penentangan terhadap eksistensi Allah, sehingga dia mau merebut eksistensi Allah itu sendiri. Itu yang jadi masalah. Intinya sih di situ saudara. Sehingga segala sesuatu yang melampaui batasannya, maka Allah tidak suka. Nah, ini penting. Kayak Menara Babel dibangun, ingin supaya jadi satu, itu berarti dia mau jadi Allah. Selesai. Siapa yang membuat dirinya seperti Allah jadi bahaya. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sudah dipuja seperti Allah, maka saudara akan kena hazab kalimatnya. Tuhan akan tegur saudara. Maka ini penting sekali, tidak boleh mengkultuskan hamba Tuhan. Kalau mengkultuskan hamba Tuhan jadi masalah. Nah, Tuhan tahu. Tapi Lucifer ini buat kesalahan yang sangat fatal. Butuh ketaatan sih sebenarnya, bukan Lucifer, malaikat itu. Sehingga butuh ketaatan, ini yang paling penting. Yang masalahnya adalah tidak melakukan dengan penuh ketaatan. Yang kedua, Pak Pendeta, bagaimana cerita tentang Markus pasal yang keempat? Bisa jelaskan nggak masuk dari Markus pasal yang keempat ayat 12? Itu tentang perikopnya adalah tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi ini adalah perumpamaan seorang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di semak berduri, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batuan gitu loh. Jadi ini sudah diceritakan tentang itu. Maka muncullah ayat 12. Karena ada pertanyaan saudara di ayat 10, dia bilang begini. Ketika ia sendirian setelah perumpamaan penabur itu, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Maksudnya tentang perumpamaan penabur itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya apa? Sekalipun ayat 12 yang kamu tanya, melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Tahu artinya apa? Ini kalimatnya baik. Ada orang melihat, tapi dia tidak menangkap. Ada orang mendengar, tapi dia tidak mengerti. Ibaratnya saya sampaikan firman Tuhan. Terus saudara tanya lagi nih saudara, saya sudah jelaskan detail, saudara tanya lagi. Nah itu begitu. Jadi kalau ketika saya jelaskan kebenaran firman Tuhan, saudara tanya lagi, maka saya harus memberikan perumpamaan. Supaya saudara ingat dengan apa yang saya sampaikan. Itu loh maksud ayat itu. Sehingga ada orang yang melihat, tetapi mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, tujuannya apa? Ini kan begitu kan, dibutakan dia.
dikasih kebenaran, nggak ngerti. Kita udah tegur dia, ini salah, dia tidak mengerti. Saya sudah ingatin, kamu salah. Tapi dia tidak ingat. Karena kenapa? Iblis tidak suka kalau dia berbalik dan mengerti kebenaran. Lihat saudara. Saudara kalau dengar firman Tuhan di gereja, sering ngantuk kan saudara? Apalagi saudara bilang khotbahnya menjenuhkan. Ini khotbah kok boring banget. Sebenarnya bukan itu kalimatnya. Iblis tidak suka kamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, iblis membutakan matamu untuk tidak melihat. Supaya kamu tuh tidak bertobat. Itu tujuannya ya. Oke. Shalom Pak Petra. Memberi dengan hikmat itu yang seperti apa ya? Shalom Pak Petra, memberi dengan hikmat itu seperti apa ya? Ya, kita harus memberi berdasarkan kebutuhan seseorang. Nah, ini penting ya. Jadi konteks Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 itu baik sekali. Sehingga kalau ada orang yang susah, kamu bantu. Dia tidak mampu, kamu jual, kamu memberikan yang terbaik. Artinya berhikmatlah. Jangan membantu orang yang mana bantuanmu itu membuat dia jadi malas. Oke. Apa arti dari kematian dan hidup kekal? Oke. Konteks kematian di dalam Alkitab, saudara, itu artinya, saudara, konteks kematian ya, dalam Alkitab ya, yaitu Yesus selalu berkata, setiap ada orang meninggal, Lazarus meninggal, Yesus bilang begini, enggak, dia lagi tidur. Anak Yairus meninggal, dia bilang, enggak, dia lagi tidur. Jadi konsep kematian orang Kristen adalah tidur. Lihat baik-baik. Dalam konsep orang benar, kematian itu dipilah dari dua pengertian. Lihat baik-baik ya. Jadi orang benar, dia hidup sekali, dia mati sekali, tapi dia hidup dua kali. Maka ketika engkau mati, engkau percayakan kebangkitan Kristus, engkau hidup untuk selama-lamanya. Maka engkau menerima hidup yang kekal. Di dalam hidup yang kekal, tidak ada kematian. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, hidup ya sekali, matinya dua kali. Hidup pertama, mati secara jasmani, rohnya mati untuk selamanya. Pak Petra, gimana pendapatnya tentang pilihan orang untuk tidak menikah? It's okay. Pertanyaan ini baik. It's okay. Kalau kamu tidak menikah pun okay. Paulus bilang, kalau kamu tidak menikah, maka hidupmu buat Tuhan. Tidak menikah, tidak berdosa. Nikah bukan kewajiban. Nikah adalah panggilan. Kalau berdasarkan konteks Kejadian pasal yang kedua, maka manusia tidak baik hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong. Artinya orang yang menikah, karena Tuhan tahu dia tidak bisa hidup sendiri, maka perlu ditolong. Tapi kalau ada yang tidak menikah, itu berarti Tuhan mampu, dia bisa hidup sendiri karena dia sudah kuat. Itu positif ya. Malam Pak, tadi lihat di berita kalau Palestina dan Israel saling bantu. Apakah ini penggenapan? Udah nggak usah pakai penggenapan, saya udah jawab tadi malam. Pokoknya bersyukurlah lewat peristiwa ini mereka bisa menjadi satu. Itu baik. Bagaimana harus bersikap Pak? Bagaimana harus bersikap? Bagaimana harus bersikap saat suami tidak suka dan memperlakukan ibu kita seperti pembantu? Mohon harus pilih. Wah, ini kalau suami memperlakukan mertua seperti pembantu, ya ini suaminya harus tahu diri dong. Ini suaminya memang kurang sopan ya. Tetapi saudara bicaralah dengan suamimu baik-baik. Kasih pengertian lah. Harusnya tidak memperlakukan ibumu seperti demikian. Pak, bagaimana cara menghadapi utang kartu kredit? Saya terjebak, tapi saya sudah menyesal. Udah bayar aja Pak. Saya juga bingung mau ngapain. Bantu doa. Ya, saya bantu doa, bingung saya doanya bagaimana. Bapak digunakanlah kartu kredit dengan penuh hikmat Pak. Jadi kalau ada tagihan ya bayarlah Pak. Karena saya tidak tahu bagaimana cara membayar ya Pak. Yang paling penting saudara ada sisihkanlah uangnya itu ya. Ini penting ya. Nah, bagaimana harus bersikap? Oke. Bagaimana menyikapi adik yang selalu minta uang kepada saya? Padahal dia sudah 30 tahun. Ortu kita ini masalah memang. Di setiap keluarga ada yang kayak begini-begini saudara. Tetapi saudara kasih pelajaran lah sama dia. Supaya dia ada rasa juang untuk bekerja. Kalau semua orang bergantung terus sama saudara kan jadi nggak bagus juga. Nah ini kan penting sekali ya saudara ya. Karena kalau tidak nanti jadi masalah di kemudian hari. Saudara justru mendidik dia menjadi tidak baik. Sehingga dia bergantung sama saudara. Umur 30 tahun harus semangat dong bekerja. Jangan jadi malas ya. Bagaimana pendapat Pak Petra terhadap persembahan kasih untuk pemusik? Loh, bagaimana nih? Persembahan kasih untuk pemusik bro, saya kasih tahu ya. Kita hamba Tuhan aja tidak menentukan rate loh. Saudara jadi pelayan Tuhan jangan menentukan rate lah.
nggak bagus begitu ya. Pokoknya melayani dapat berkat itu blessing ya. Jangan menentukan rate. Oh kalau saya khotbah, saya memain musik, rate saya sekian. Nggak juga. Kita berkat bukan dari situ loh. Kita berkat datang dari Tuhan. Nah Tuhan akan lakukan berkat yang luar biasa buat saudara. Nah ingat baik-baik nih, kita nih berhenti pelayanan nih saudara sekian bulan. Lo berkat dari mana saya? Tapi ada aja pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan bagi saya ya. Dan keluarga ini penting saudara, harus punya iman. Kita melayani bukan untuk cari makan loh. Ingat loh, kita melayani untuk menyampaikan kebenaran. Makan itu urusannya Tuhan. Bagi saya sederhana aja. Jangan membuat aku susah Tuhan supaya engkau tidak dipermalukan. Jangan membuat aku kaya kalau aku ada kecenderungan sombong. Itu aja doa saya, tidak ada yang lain. Oke, terus kemudian apakah kalau segala usaha yang dilakukan selalu gagal itu tandanya Tuhan tidak beserta kita? Bukan, kamu tidak tanya Tuhan sebelum berusaha. Setelah berusaha gagal baru tanya Tuhan, itu yang masalah. Tanya dulu sama Tuhan, ini benar nggak jika Tuhan menghendaki atau tidak? Baca Yakobus pasal yang keempat. Aku ingin pergi ke kota ini, kota anu. Tapi tanya jika Tuhan menghendaki atau tidak di dalam pasal 4 ayat 13, 14, 15, 16 sampai 17. Nanti baca di rumah. Jadi tanya dulu sama Tuhan, kalau Tuhan kasih tanda, yuk baru jalan langkah. Pasti Tuhan sertai saudara. Penyelesaian dulu ya pribadi ya, itu paling penting. Pak Petra, apakah boleh menuliskan doa Bapa kami dalam bahasa Arab dan menempelkan di kaca belakang mobil? Nggak apa-apa, terserah. Tapi untuk apa juga taruh di belakang mobil? Ya udah santai-santai aja. Bahasa Arab itu bukan melambangkan Islam loh. Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi. Jadi bahasa Ibrani juga menandakan bukan orang Jewish loh. Itu bahasa umum. Bahasa itu tidak melambangkan agama, tapi itu adalah bahasa komunikasi. Oke Pak, di Korintus tulis bahasa roh membangun diri. Dan diri manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ikut Pak loh. Ini berbeda saudara. Tubuh itu terdiri darah dan daging. Maka kamu itu nanti akan mati tubuh dan daging. Rohmu hidup untuk selamanya. Nah bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Bukan core karunia itu. Bukan. Itu salah satu karunia ya. Kenapa ya Pak? Orang-orang yang saya cintai. Ini udah dari kemarin. Kamu maunya mati mulu nih, saya bingung. Ya udah jangan begitu ya. Apakah manusia zaman purba juga sebesar Goliat lalu berevolusi menjadi kecil seperti sekarang ini? Waduh Tuhan Yesus, saya tidak tahu Pak, karena ini masalahnya saya tidak meneliti sejauh itu. Bicara tentang Goliat, yang saya tahu Goliat memang tingginya luar biasa. Waktu itu saya sempat hitung beberapa hasta 3,7 meter lah ya, tingginya luar biasa ya. Beda-beda tipis lah sama saya ya. Nah, ini penting ya. Saya sempat kena psikosomatik Pak, akhir 2018. Puji Tuhan, berangsur membaik. Ya udah, tahu nggak caranya bagaimana? Kamu sudah baik. Harus dong ceritakan kepada temanmu yang kena psikosomatik. Biasanya kalau peristiwa itu sudah lewati, kamu harus jadi berkat juga bagi banyak orang. Ya, itu penting ya. Pak Petra, sebetulnya buah apa sih yang disebut buah terlarang di Taman Eden? Makasih ya Pak. Halo, baca Alkitab. Buah pengetahuan baik dan yang jahat. Saudara jangan tanya sama saya bentuknya apa. Oh Tuhan tolong, please ya. Pokoknya buah yang terlarang di Taman Eden itu, ya itu adalah buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nanti baca di Alkitab di dalam Kejadian pasal yang kedua. Pak, bagaimana cara meresponi panggilan Tuhan full time tanpa memikirkan biaya hidup ke depannya? Saya kasih tahu ya saudara yang memberikan pertanyaan ini. Saya jadi hamba Tuhan tidak pernah berpikir nanti saya dapat penghasilan berapa, apakah nanti saya jadi pengkhotbah kah, apa seperti apa hari ini, tidak. Saya saat itu hanya pikir memberikan yang terbaik sama Tuhan. Sekolah teologi saya tuh tinggal di asrama loh saudara, 5 tahun 8 bulan. Saya ini bukan muncul di pinggir jalan, tidak. Di sekolah teologi dibentuk 5 tahun 8 bulan. Di sekolah teologi. Nah saya tidak pernah berpikir nanti kelak penghasilan dari mana. Saya juga bingung. Tapi ada saja, kalau engkau terpanggil tulus melayani Tuhan, berkat Tuhan turunkan. Itu penting ya. Jangan pikir oh jadi melayani Tuhan harus dapat berkat dan harus menerima menjadi orang hebat. Jangan begitu saudara, jangan mimpi. Itu bahaya. Pak, kalau sebelum menikah apakah perlu buat harta terpisah? Hukumnya gimana ya Pak? Kalau mau menikah harta terpisah lebih baik nggak usah nikah bos. Kalau dua sudah menjadi satu, kamu pakai harta terpisah, itu berarti sebelum menikah sudah punya pikiran negatif bahwa kamu akan cerai sama dia. Bahaya kalau begitu. Pernikahan itu tidak begitu. Waktu kamu mengikat pernikahan karena kamu tahu engkau sama dia untuk selamanya, maka harta itu tidak boleh dipisah. Bagaimana sih? Ya udah Pak, nggak usah marah, biasa aja kali. Pak, gimana caranya
Biar suami bisa lebih dekat dengan Tuhan. Biar mau berdoa tiap malam. Berdoa Bu, berserah Bu, supaya Tuhan tolong. Nggak bisa dipaksa juga. Kalau sudah waktunya pasti ya Tuhan tolong ya. Paksa juga capek, pakai tenaga kita nih kadang-kadang tidak mengandalkan Tuhan, gunakan pikiran kita sendiri dan kita yakin kita bisa gitu loh. Pak Petra, apakah Allah kita Tritunggal atau monoteisme? Tritunggal, satu di dalam satu ada tiga. Susah dipahami ya, memang di belajar teologi pun susah ditemukan. Jadi satu di dalamnya adalah tiga, itu penting ya. Jadi fungsinya itu ada di dalamnya. Kita tidak monoteisme, tapi memang satu di dalamnya tiga. Nggak usah ribet-ribet. Shalom Pak, mau tanya, nubuatan itu kan harus diuji. Gimana caranya benar untuk menguji? Berdoa, minta tanda dari Tuhan, ini benar atau tidak. Itu benar ya. Pak, bagaimana Bapak melihat fenomena hamba Tuhan yang berbuat tetapi kok masih diurapi? Udah, gini aja ya. Masalah urapan itu rakyat Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Orang itu jatuh dalam dosa, urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kalian. Nanti biar dia yang berdoa minta ampun sama Tuhan, Tuhan urapi dia. Siapapun di tempat ini tidak boleh mengukur urapan ditarik atau tidak ditarik. Itu urusannya Tuhan. Pak, supaya tidak stres gimana? Banyak berdoa bos dan banyak nyanyi. Apakah jadi pendeta bisa kaya? Bisa kaya ya Pak sekarang? Waduh, nah lu, gua nggak tahu lu. Lo kebanyakan nonton lihat ini ya, Instagram itu ya, yang selalu menampilkan pendeta-pendeta itu ya. Aduh, nggak boleh begitu ya. Jadi jangan dilihat pendeta itu kaya, nggak boleh begitu. Pendeta itu melayani kalau dapat berkat ya nikmati. Saya juga kalau ada berkat ya saya nikmati lah. Nggak mungkin lah kalau saya nggak nikmati. Bohong, jangan munafik lah jadi orang biasa-biasa aja. Terus kalau kamu dapat berkat, hidupmu di pinggir jalan begitu, ya jangan terlalu bodoh lah. Tapi kalau juga nggak dapat berkat, hidupmu jangan terlalu mewah. Hiduplah secukupnya, sesuai dengan kapasitasmu masing-masing. Bagaimana cara memilih gereja yang benar? Berdoa, semua benar, semua gereja tidak ada yang sempurna. Kalau kamu ada di satu gereja, kamu jangan pindah-pindah. Seburuk apapun gereja itu, saudara belajar untuk setia. Itu dia penting ya. Apa pandangan Bapak tentang akun Pastor InStyle dan sejenisnya? Harus dijawab, ya. Nggak penting, biarin aja. Itu kan punya hak kebebasan. Dalam dunia demokrasi, orang mau buat Pastor InStyle, mau buat gereja setan, gereja palsu, terserah bagi saya. Mereka punya tanggung jawab sama Tuhan. Kalau mereka tanggung jawabnya tulus. Kalau nggak benar ya biar Tuhan yang urus mereka. Tidak ada yang pusing. Nanti ada cara Tuhan urus. Kalau mereka salah ya diurus sama Tuhan. Kalau mereka benar ya dibela sama Tuhan. That's it. Tidak ada yang lain. Biarin aja dia mau buat pastor install, pastor apa terserah. Bagaimana cara menjauhkan nafsu dunia? Banyak berdoa. Ya, berserah sama Tuhan. Komunikasi dengan Pak Petra. Apakah gereja saksi Yehova sesat? Jika sesat kenapa masih ada? Jadi tidak sesat nanti ajarannya udah nggak usah pusing. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Banyak banget ajarannya. Kenapa dia masih ada? Ya firman Tuhan bilang ada ilalang, ada gandum, ada kambing, ada domba. Biarkan aja. Santai saja nanti di akhir baru kita uji. Gimana caranya untuk selalu memiliki hidup yang positif? Waduh gampang banget. Bergaul sama orang-orang yang positif itu penting. Ada second layer. Firstnya adalah engkau harus punya membenahi dirimu untuk dekat dengan Tuhan. Dengan itulah pikiran-pikiranmu positif, cara pandangmu positif, walaupun situasi tidak positif. Jangan bergaul sama orang yang selalu berpikir negatif. Itu pentingnya. Pak, saya sampai sekarang belum pernah lupa perpuluhan, apalagi buah sulung. Apakah saya dosa? Udah perbarui, besok-besok jangan begitu. Ya, pokoknya perpuluhan buah sulung adalah sebuah panggilan. Sehingga saya tidak mau bicara tentang dosa itu terlalu berlebihan, tapi yang paling penting saudara lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Pak Petra, bagaimana cara mengembalikan cinta mula-mula? Ya, mengaku dosa, bergaul intim dengan Tuhan, nanti Tuhan kembalikan lagi rasa cintamu dengan Tuhan. Ya, itu dia pentingnya. Shalom Pak, saya sebutin namanya ya. Oke. Saya Priscilla Pak, bagaimana cara kita mendewasakan diri? Oke, mendewasakan diri bukan karena usia ya. Jadi gini, orang yang taat dengan kebenaran firman Tuhan, lama-lama dia akan hidup seturut dengan apa yang firman katakan. Sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi orang yang dewasa, dia tahu mana benar dan mana yang tidak benar. Itu penting. Saya masih single Pak, tapi pengen menikah. Gimana caranya ya Pak, biar cepat ketemu jodoh yang dari Tuhan? Oh, ini perempuan ya. Saya nggak perlu sebut ya. Oh begitu ya. Ya nanti saya cariin ya. Saya bantu cari ya. Nanti biarlah Tuhan kasih ya. Ingat ya. Kalau nggak nikah juga nggak apa-apa juga kali. Nggak masalah juga. Jangan punya target. Nanti akhirnya sembarangan ambil orang di pinggir jalan.
Pak, saya mau tanya, gimana caranya kasih pengertian ke orang tua tentang kondisi dunia saat ini? Karena orang tua saya itu mentalnya cuek, walaupun tahu virus ini mematikan. Nanti gue yang kasih tahu bro, gue jewer orang tua lo. Ya, tenang aja ya guys. Bapak pendeta yang saya idolakan, mau tanya apa yang ingin saya doakan? Doakan saya sehat, istri sehat, anak-anak sehat, keluarga baik-baik. Dah, itu aja cukup. Makasih ya, kamu mendoakan saya. Hanya kamu yang mendoakan saya ya. Ada pendeta mengatakan jika ada pendeta sering mengungkit-ungkit soal uang di khotbahnya, tinggalkan. Menurut Bapak apa? Ya ilah, lebay banget sih. Udahlah, nggak usah dibahas yang kayak gitu-gitu. Saudara ingat ya baik-baik ya. Jangan memelintir dan gunakan sesuatu hal yang tidak baik. Udah, itu nggak perlu dibahas. Perlu tidak Pak, rumah diminyaki minyak urapan agar terlindung dari coronavirus? Minta maaf ya. Jangan dibuat minyak urapan itu jadi berhala ya. Nggak usah kayak gitu-gitu banget. Di mana lebih kuasanya, minyak urapan apa dirimu? Dirimu itu ada Yesus di dalam dirimu. Ada salib Yesus dalam dirimu. Minyak urapan apa urusannya? Dirimu itu adalah milik Tuhan, bos. Saya kasih tahu. Jangan sampai salah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kamu itu milik Tuhan untuk selamanya. Di mana ada orang benar, di situ kuasa Tuhan tidak ada. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar. Tidak pakai simbol-simbol. Jangan dibuat jadi berhala macam-macam. Jangan aneh-aneh. Ya. Tahu nggak nih? Itu dia. Marah lagi gue. Pak, saya minta bantu doa Pak. Karena setiap saya membahas sesuatu dengan istri, pasti perang. Tenang bro, santai saja. Yang penting pembahasannya apa, topiknya apa. Itu yang paling penting. Tidak perlu harus repot-repot ya. Oke. Pak Pendeta, gimana ketika ketemu sama cewek yang beda keyakinan dan saling tertarik, belum jadian karena keyakinan? Gini deh ya, saya kasih tahu. Nikah satu agama saja beratnya minta ampun. Kamu mau menikah beda agama, Alkitab bilang di dalam 2 Korintus, jangan sekali-kali engkau berpacaran punya pasangan hidup yang tidak seiman. Karena tidak ada perbedaan apa, gelap dan terang, beda dengan Tuhan. Itu yang penting sekali saudara yang saya mau sampaikan. Sehingga saudara harus paham dulu. Ada perbedaan. Kita yang orang berumah tangga satu iman aja sering terjadi konflik. Tapi bedanya ada pemulihan. Nah bagaimana dengan saudara? Ini jangan nanti menyesal setelah udah menikah. Oke. Pak, di Katolik Alkitab ada tambahan seperti Tobit dan lain-lain. Apakah itu dapat sejalan dengan ajaran Kristen juga? Pokoknya ingat baik-baik. Alkitab kita 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 29 adalah perjanjian baru. Total 66 kitab. Ini seturut dengan namanya kanonisasi. Alat pengukur untuk membedakan firman Tuhan atau tidak. Kita tidak mengerti tentang tradisi kitab. Yang ada adalah 66, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Oke, ini saya mau sampaikan ya. Pak, saya tahu di Katolik Kristen Tuhan benci perceraian. Dalam kasus saya diceraikan Pak oleh mantan istri karena sifat. Bagaimana saya harus bersikap Pak Petra? Ya kalau udah diceraikan sama istrimu, saya tidak punya sikap yang lain. Ya mau diapakan lagi? Yang penting jangan nikah lagi. Ya, ini kalau perceraian itu yang pasti yang salah bukan hanya laki aja, perempuan aja. Laki juga salah, dua-duanya pasti salah. Shalom Pak, kalau buah sulung itu per tahun setiap kita ada kenaikan gaji. Aduh, saya kasih tahu ya, ikutin aturan main di dalam gerejamu seperti apa, karena ini menyangkut masalah dogma di setiap gereja dan ini adalah bagian-bagian yang dibangun di setiap gereja. Tanya, karena saya tidak mau salah jawab di tempat ini ya. Pak Petra, apakah Tuhan juga menggenapi manusia yang berusaha keluar angkasa mencari planet selain bumi? Ya bolehlah, nggak apa-apa juga, namanya ilmu pengetahuan, kepintaran, hikmat datang dari Tuhan. Ya, udah nggak ada masalah kayak gitu. Bagaimana menghadapi orang-orang munafik dalam pelayanan? Tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Ya udah, kamu jangan sama seperti dia dan jangan menilai dia juga. Mau dia munafik bukan urusan kita, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi ingat ya, kamu jangan menilai supaya jangan jadi orang Farisi. Jangan lihat selumbar di mata saudaramu kalau ternyata ada balok di matamu. Itu penting ya. Pak Pendeta, adat itu dibolehkan tidak dalam kekristenan atau gereja? Ada beberapa gereja tidak membolehkan, contoh adat dengan khas orang Batak. Saya kasih tahu, Yesus Kristus ada di dalam budaya adat, yaitu apa? Sunat pada yang ke-8, itu adat orang Yahudi. Yesus Kristus ada di atas budaya, yaitu apa? Menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Yesus tidak pernah dibawa budaya, tapi Yesus membuat transformation dengan culture. Tapi dia tidak pernah against transformation. Waktu itu apa? Jadi yang tadi atau kesembuhan di adat itu pada hari Sabat itu di atas ya, di kolam Bethesda. Tapi Yesus membuat transformasi terhadap budaya. Yaitu apa? Ada perempuan berzina, Yesus bilang siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada perempuan itu. Kalau obat tidur, nih Pak Pendeta, Shalom Pak Petra, kenapa Pak minum obat tidur itu tidak boleh? Pernah dengar khotbah Pak Petra di CK7. Kalau obat tidurnya dapat dari dokter, jadinya bagaimana Pak Petra? Ya, kalau saudara ada gangguan secara klinis, itu coba tanyakan sama dokter saudara. Silakan, itu berarti saudara minum. Tapi kalau itu tidak dengan resep dokter, saudara minum itu menjadi edik, itu tidak boleh. Tidak baik minum obat itu, ya. Oke. Salam Pak Petra, bagaimana menghadapi mulut dan sikap suami yang suka kasar? Ya udahlah, dia kasar pasti ada sebabnya. Lebih baik saudara berbenah, suami istri duduk baik-baik, ngomong baik-baik, semua baik. Sebab baik, akibat pasti baik. Sebab tidak baik, akibat pasti tidak baik. Hidup pasti begitu. Pak Pendeta, renungan pagi saya hari ini Lukas 21 ayat 25-33. Bolehkah dibahas terkait arti dan latar belakang ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam Lukas itu, saya belum sampaikan ya, tadi baru Markus ya. Lukas pasal yang ke-21 di ayat yang ke-25, saudara tadi sampai dengan 30. Oh, kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Ya, tadi pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk dan segala macam menghadapi deru ya. Jadi ini hanya perumpamaan saudara. Jadi nanti konteksnya adalah kedatangan manusia akan seperti tentang pohon ara yang dicatat di dalam 25 sampai dengan 33 Lukas pasal 21. Jadi konteksnya tentang akhir zaman. Pak Petra mau nanya, jikalau kita tahu sesuatu itu adalah dosa, tapi tetap kita lakukan, itu artinya apa? Hatinya saudara bebal dan harus berubah. Karena ini menjadi berbeda sekali. Oke, saya sudah dibaptis selam Pak. Saya dibaptis selam, tapi surat baptisnya tidak ada karena gerejanya sudah tutup. Apa boleh baptis ulang? Nggak boleh, diteguhkan saja. Tidak boleh baptis ulang lagi. Tidak boleh baptis berulang-ulang kali. Kalau baptis berulang-ulang kali, jadi angkatan laut. Boleh tolong dijelaskan dan bukti bahwa hubungan LGBT dilarang oleh Tuhan? Oh, ada di dalam Alkitab. Di Alkitab itu jelas sekali saudara, LGBT itu dilarang. Para banci pemburit itu adalah tidak masuk dalam kerajaan surga. Titik, tidak bisa. Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jono. Ingat ya, bukan Hawa dengan Dewi Sri. Itu penting sekali ya. Bagaimana seseorang bisa ditakdirkan menjadi jodohnya? Tanya sama Tuhan. Kalau dia mau menjadi jodohnya, dia tanya sama Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Supaya Tuhan akan memberikan jalan keluar buat dia. Pak, bahas dong Pak tentang jodoh, nanti kita akan cari atur. Pak, apakah berapa lama sebaiknya konseling pranikah dilakukan? Tergantung gereja dan hamba Tuhan yang mau menikahkan saudara. Bisa juga 1 tahun, 6 bulan, itu yang paling penting. Jangan sampai besok mau nikah sekarang, itu berarti saudara hamil duluan. Itu tidak boleh ya. Ini dia penting. Bisakah Bapak menjelaskan konsep predestinasi dengan baik dan bukti orang dipilih dan teksnya apa Pak? Oke, tentang predestinasi yaitu teologi Calvin saudara ya. Teologi Calvin itu memang ada instituo, jadi ada yang disebut dengan tulip. Pertama T, total depravity, artinya manusia itu rusak total. T, U, unconditional love, karena rusak total sehingga dia diselamatkan tanpa syarat, unconditional love. L, tulip ya, L, limited atonement, karena Allah menebus seseorang itu adalah sesuai dengan pilihannya. Artinya, salib Kristus buat semua orang, tapi darahnya tertumpah hanya untuk orang pilihan Tuhan. I, irresistible grace, anugerah Allah terjadi dalam diri seseorang dan orang itu tidak bisa menolaknya. P atau P, tulip ya, perseverance of the saints. Jadi orang yang sudah dipilih Tuhan, hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan dan mau hidup berbagi bagi banyak orang. Itu dia. Ayatnya saudara baca Efesus pasal 2, Filipi pasal 2, Efesus pasal 2, 8-10, Filipi pasal 2 ayat 11, 12, 13, 14. Itu saudara baca dengan jelas. Ada di situ semuanya. Bagaimana caranya biar bisa tetap intim dengan Tuhan? Banyak berdoa. Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Jauhi dosa. Shalom Pastor, bagaimana Pastor menjelaskan konsep Tritunggal? Tadi sudah jelaskan. Halo, jodoh itu dari Tuhan atau dari manusia yang cari? Jodoh itu dari Tuhan bekerja sama dengan saudara. Nah, itu penting ya. Mau tanya Pak Pendeta, bagaimana cara menyikapi intimidasi iblis
yang kadang mengatakan kita nggak layak dan nggak pantas. Ya berdoa saudara, bergaul erat kembali dengan Tuhan, karena itu yang paling penting. Pak Pendeta, apakah buah sulung boleh disusul? Waduh, nyicil. Waduh, KPR, leasing. Harus kembali lagi kepada aturan gereja, saudara ya. Pak Petra, apakah kekhawatiran kita saat ini menggoyahkan iman kita sama Tuhan? Ya tidak. Kalau bisa, ingat baik-baik, tidak ada kekhawatiran yang menggoyahkan imanmu. Karena yang paling penting, engkau sudah dalam Tuhan. Kalau engkau dalam Tuhan, saya mau sampaikan, kondisi apapun tidak akan pernah memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Pak Petra, bagaimana kita bisa tahu mana yang hamba Tuhan yang memang dari Tuhan atau mereka yang bukan dari Tuhan? Stoplah untuk hal-hal itu. Kalau yang bukan dari Tuhan, dia tidak pernah menyampaikan firman Tuhan, tapi dia menyampaikan dirinya. Tapi kalau yang dari Tuhan, pasti dia menyampaikan atas dasar firman Tuhan. Dan dia berbicara mewakili Tuhan. Itu saja pentingnya. Nah, saudara, kalau saya baca ini, saudara, ini luar biasa sekali, banyak sekali, saudara. Makanya nanti saya akan meresponnya perlahan-lahan, dan saya tidak mau sampai dengan baca ini sampai tuntas. Tapi saya akan memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak penting, ya, saudara ya. Karena terlalu banyak yang harus saya jawab, dan itu jadi masalah juga di penyimakan saudara secara tertib. Oke, saya mau baca ya, sebentar ya. Pak Pendeta, kenapa ya saya selalu bertemu jodoh yang salah? Selalu putus di tengah jalan. Padahal saya adalah orang yang selalu serius dalam hubungan. Nah, ini dia nih. Ya, saya tahu kamu seorang wanita. Maka saya bilang, jangan mau dibodohi sama laki-laki. Ya, jadi ini penting. Kalau dibodohi sama laki-laki, ya jangan jadi parah juga. Nah, kalau kamu selalu diputusin, coba cek juga ada apa dengan kamu. Ukuran baik kamu kan buat dirimu. Dan jangan kamu posesif, kamu over dalam segala hal, itu tidak baik ya. Pak Pendeta, kenapa ya saat saya memutuskan melayani Tuhan, saya malah diberikan sakit suspek COVID ya. Oh, kamu kena ya. Kena coronavirus. Ya udah, sekarang biarlah dengan peristiwa ini kamu berbalik pada Tuhan, berserah sama Tuhan, dan minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan pasti akan tolong saudara ya. Pasti saya yakin doa saya, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Pak, gimana caranya? Apa pendapat Bapak tentang apa ciri gereja yang benar di zaman sekarang, Pak? Karena kami nggak mau ikut pendeta yang binasa. Ngeri banget pertanyaan ini. Kalau saya lihat, saudara, ini pertanyaan-pertanyaan ini lebih tendensi banyak saudara yang tidak percaya dengan gereja sekarang, saudara. Saudara banyak tidak percaya dengan hamba-hamba Tuhan juga. Ini jadi masalah serius sebenarnya di era pertumbuhan gereja yang begitu luar biasa. Sehingga di dalam Instagram live saya ini, saya minta saudara harus berhikmat sekali. Stop untuk menilai gereja, saudara, karena ini menjadi hal yang sangat fatal. Karena gereja adalah milik Tuhan, dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Maka saudara yang ada di dalam adalah anggota-anggotanya. Oleh karena itu, saudara, tidak ada yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Jadi engkau memang harus datang cari Tuhan. Mungkin saudara bilang, wah mana mungkin Pak? Saya juga harus lihat manusianya juga dong. Iya benar. Tapi untuk mengklasifikasi mana gereja yang benar, saudara minta pertolongan Tuhan. Gereja yang benar cuma satu bagi saya. Di mana mimbar itu disampaikan tentang kebenaran. Tidak diisi oleh para motivator. Tapi isinya adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Supaya umat Tuhan dikuatkan oleh Tuhan. Jangan terus bicara tentang berkat kalau tidak ada bicara tentang penderitaan. Jangan terus juga bicara tentang dosa kalau tidak ada bicara tentang pengampunan. Itu penting sekali. Karena masalahnya apa? Kalau kita ada di dalam lingkungan orang percaya itu, kita harus mengerti persis. Gereja itu harus mengeluarkan sesuatu yang baik dalam hidup dia. Karena gereja itu adalah menyampaikan kebenaran, saudara. Oleh karena itu, saya mau sampaikan bagi kita semua, gereja yang benar adalah gereja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Aplikasi-aplikasi itu adalah bagian-bagian yang penting. Tapi oleh karena itu, saudara harus penting untuk melihat hal itu. Nah, saudara jangan lihat kesalahan dikit jadi masalah. Oke. Pak, apakah perceraian diperbolehkan menurut Pak Pendeta? Bukan menurut saya loh, menurut Alkitab. Tidak boleh. Siapa suruh kamu pilih dia? Kamu yang pilih dia kok. Waktu pacaran kamu nggak undang-undang kita kok.
Kamu nikah sama dia kan kamu yang mau, bukan saya. Terus kamu sekarang nggak suka sama dia, kamu mau cerai sama dia, itu urusan kamu. Maka firman Tuhan bilang, kamu tidak boleh bercerai. Apapun alasannya, tidak boleh bercerai. Oh, karena dia berzina, Pak. Ada ayat ya begitu. Itu ingat ya, kata berzina itu porneo loh. Yaitu apa? Dia melacurkan dirinya. Itu bahaya. Kalau pasanganmu sudah melacurkan dirinya dengan banyak orang, ya bagaimana? Tapi ingat, kamu pun tetap harus mengampuni dia. Karena kenapa? Dia itu adalah bagian dalam hidupmu. Nah, ini penting sekali. Makanya ini yang belum nikah nih ya, saya kasih tahu ya. Kamu jangan lihat cowok itu ganteng, cewek itu cantik. Itu boleh dilihat, tapi itu tidak menjadi inti. Cari orang yang sungguh takut akan Tuhan, saudara. Harus ada Kristus dalam hidup dia. Jangan sampai salah pilih. Nanti tiba-tiba saudara menikah, saudara menyesal. Kenapa gue nikah sama dia? Toh kayak gitu gue gak usah nikah sama dia. Lebih baik gak usah dari awal. Lebih baik dari awal tidak perlu menikah. Kalau memang Tuhan izinkan kamu tidak punya jodoh, gak usah. Lebih baik hidup sendiri, takut akan Tuhan. Udah itu aja, nikah juga enaknya begitu doang kok. Tapi enak banget. Enaknya begitu doang, tapi enak banget. Oke, Pak Petra, saya mau nanya Pak. Tanya apa? Kalau orang Kristen meninggal, boleh nggak Pak dikremasi? Terima kasih Pak. Loh, saya kasih tahu. Di Alkitab tidak dijelaskan mengenai orang meninggal harus dikubur seperti apa. Karena yang paling penting adalah before, sebelum dia meninggal dalam Tuhan atau tidak. Nah, gereja-gereja tertentu harus, saudara, bahwa kalau kamu meninggal itu harus dikubur ke tanah. Supaya dari tanah kembali ke tanah. Ayo jujur. San Diego tanah nggak? Enggak kan? Dicor semua kan? Pakai beton. Jadi pendetanya bilang apa? Dari tanah kembali ke beton. Itu jadi masalah tuh. Nah kalau mau lihat ya seperti saudara-saudara kita Muslim. Tuh benar tuh. Nggak ada peti masuk selesai sampai di situ. Nah dikremasi bagaimana? Ada orang yang dikremasi. Bagi saya itu masalah teknis saudara. Mau dikremasi mau di apa tuh masalah teknis. Yang paling penting cuma satu. Waktunya pasti akan bangkit. Loh kok dia bagaimana Pak bisa bangkit Pak kalau dikremasi? Udah tenang. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada saudara. Apalagi saudara yang pernah ada, cetakannya masih ada bro. Guys, masih ada cetakanmu. Masih ada malnya, tinggal dicetak balik aja. Jadi nggak usah pusing ya. Oke, jadi itu aman. Tapi saya tidak bilang dikremasi boleh atau tidak ya. Itu hanya teknis dalam sebuah keputusan bersamalah. Kalau bapak meninggal, ibu, anak-anak sepakat atau tidak, ini masalah bicara tentang etika. Cara tips untuk mendorong, membuat diri kita buat cinta baca Alkitab. Ya udah, ikutin aja baca Alkitab. Lebih baik yang muda-muda dulu ya baca ya. Setelah naik ke surga, apakah Yesus pernah menampakkan diri di mana kepada siapa? Yesus setelah naik ke surga menampakkan diri kepada siapa? Kepada saya. Kepada siapa? Kepada saudara. Kepada siapa? Kepada yang mengikuti acara ini Yesus menampakkan diri. Bukan secara pribadi atau physically, tapi secara spiritual dia menjangkau saudara. Itu penting sekali. Jadi Yesus tetap hadir dimanapun hidupmu berada. Ini penting. Pak Pendeta, gimana cara menyadarkan orang yang fanatik dengan udah minyak urapan dan perjamuan kudus? Udah, jangan membuat bagian itu menjadi berhala. Tuhan menjadi fokus utama. Tidak penting hal-hal yang lain. Perjamuan kudus tetap dilakukan. Minyak urapan juga ada Alkitab. Boleh dipakai untuk orang menyembuhkan. Tapi tidak boleh jadi berhala. Ingat baik-baik. Pak tolong berikan kata-kata atau ayat untuk orang-orang yang lagi khawatir. Matius pasal yang ke-6, tidak ada yang lain. Ya, 1 Korintus tadi 10 ayat 13. Itu jelas sekali ya. Shalom Pastor, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah maafkan. Udah, pendapat Pastor tentang COVID-19 isunya senjata biologis. Aduh, udah Pak, saya udah gak mau bahas. Pokoknya saya mau move on. Saya tidak mau membahas lagi tentang COVID-19. Saya tidak mau bahas lagi Corona, Toyota, Mercedes, dan Benz. Tidak akan saya bahas lagi. Pak Petra, gimana cara bangkitkan api cinta Tuhan? Ya, mengaku dosa, berbalik, dan menjadi hidup yang lebih benar. Oke, hati saya pernah disakiti oleh ibu teman dekat saya, Pak. Seorang gembala. Saya tidak benci, tapi hati saya sakit. Gimana ngobatinya? Loh, lucu dong. Kamu tidak benci, tapi hatimu sakit. Bagaimana ngobatinya? Wah, repot dong kalau begitu. Itu berarti kamu benci. Kalau kamu benci sama aja pembunuh, kata Yakobus. Maka minta ampunlah sama Tuhan. Pemulihanlah, pemutusan, bicara apa adanya ya. Oke, ini penting ya. Oke, ini udah terlalu banyak dan waktu sudah mau habis. Tapi udah, saya baca dulu ya. Bagaimana cara memilih gereja yang tepat?
apakah Injili atau karismatik? Saya tidak akan masuk tensi dalam pembagian konteks pengajaran Injili dan karismatik. Karismatik baik, yaitu ada nilai spiritual yang dibangun luar biasa. Injili juga baik karena back to Bible, itu penting ya. Nah, apakah Protestan baik juga? Bagus Protestan, karena Protestan juga meletakkan dasar kebenaran firman Tuhan lewat Injil itu sendiri. Pak, kalau dapat uang, oke. Apa perbedaan Yesus datang sebagai mempelai dan datang sebagai pencuri? Ya sama aja, caranya aja. Dia datang sebagai pencuri, orang tidak tahu. Dia datang sebagai mempelai karena dia sudah menyambut kita sebagai mempelainya dia juga. Ya, itu bagiannya. Ini bicara tentang akhir zaman dengan konteks yang berbeda-beda. Oke ya saudara ya. Apakah percayaan dibolehkan? Tidak boleh, udah saya tadi kasih tahu ya. Ini terakhir. Pak Petra, saya mau tanya. Kalau orang Kristen meninggal, oh tadi sudah? Oke, aduh saudara luar biasa. Luar biasa. Hari ini saya menjawab hampir kurang lebih 110 pertanyaan. Kalau dijawab pelan-pelan sampai kapanpun nggak selesai. Dan saya sudah jawab ini hampir 46 menit. Saya jawab karena tadi pemberitaan Tuhan, firman Tuhan adalah 10 menit. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini penting sekali untuk kita pahami bahwa lewat live Instagram ini saya lihat saudara tetap menyimak ini dengan kalimat yang baik. Saya ulangi sekali lagi tentang konteks dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ingat baik-baik ya, bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang lazim dialami oleh siapapun juga. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Jadi ada yang begini, dia udah putus, wah ini repot nih. Ada yang begini, dia aman nih. Ada yang begini, dia kuat. Artinya setiap orang ketahanannya dalam menghadapi masalah beda-beda. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Sebelum kita mencapai dengan garis akhir, apa kita lelah, maka Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melebihi dari kekuatanmu. Maka dia akan take over dalam setiap pergumulanmu. Jangan menganggap bahwa kamu punya masalah, hidupmu lebih berat daripada orang lain. Ada orang yang lebih susah daripada saudara. Oleh karena itu ingat, setiap pergumulan yang kamu hadapi, ujungnya pasti ada jalan keluar. Itu yang harus dipegang. Kalau tidak, kita tidak akan punya harapan yang besar. Oleh karena itu, hari ini saya mau sampaikan bagi kita bahwa pertanyaan ini cukup banyak. Esok hari saya akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan kebenaran firman Tuhan yang esok hari ini saya akan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya praktis dan teknis, saudara. Nah, kita akan bicara tentang pribadi, tentang keluarga, dan segala macam. Karena ruang pertanyaan hari ini sudah cukup. Bagi saya sudah menjawab segala sesuatunya. Dari coronavirus, dari lockdown, maupun juga pertanyaan-pertanyaan praktis yang saudara sudah sampaikan. Oleh karena itu saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita ke depannya ini ya saudara ya, harus benar-benar kita bergantung sama Tuhan. Ingat, tidak boleh bergantung dengan obat tidur. Loh saudara, dikit-dikit minum obat penenang, itu berarti engkau tidak punya satu pegangan hidup dengan Tuhan. Kalau engkau punya pegangan hidup dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kok, kamu pasti hidup di dalam kedamaian daripada Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya juga bahwa langkah-langkahmu ke depan semua dalam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang mau didoakan, saudara yang punya pergumulan, apapun yang mau didoakan, saudara bisa sampaikan nanti lewat DM ya saudara ya. Tapi saya minta pokok doanya jangan yang sifat-sifat yang saudara ngerti lah maksud saya ya. Yang terlalu bagaimana yang membuat saya jadi lucu untuk memberdoakannya. Yang paling penting kita akan berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini tetap dalam berkat Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita menyanyi ya bersama ya. Masih tinggal 10 menit kita nyanyi berkat kemurahan-Mu. Ya, musik mana? Kita akan nyanyi bersama-sama ya, oke? Bismillah. Kita angkat pujian yuk sama-sama yuk.
berkat kemurahan-Mu, kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, hidup karena kemurahan Tuhan, kita hanya bersyukur pada Tuhan. Hari ini kau tetap diberikan kesehatan, kekuatan pada Tuhan, berkat diturunkan, dan tetap pemberian Tuhan tetap hadir dalam hidupmu. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa, saudara. Kita yakin dan percaya bahwa setiap hidup saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa, terima kasih. Setiap pertanyaan yang sudah kami jawab dan kami diskusikan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengar. Dan kami yakin dan percaya, siapapun mereka yang takut, khawatir, hari ini Tuhan angkat.
Mereka yang membutuhkan teman hidup, jodoh, Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Mereka yang menantikan tentang pertolongan Tuhan, masalah berkat jasmani, Tuhan akan memelihara hidup mereka. Dan siapapun mereka yang hadir hari ini, yang mengikuti Instagram ini Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang hidupnya yang tidak dituntun oleh Tuhan. Hidupnya pasti dituntun oleh Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sekali mau perkatakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Jokowi yang hari ini berduka Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian, penghiburan, kekuatan dengan ibu yang telah dipanggil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dokter, perawat yang sedang mengurus pasien COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan datang dari Tuhan. Mereka yang sakit dan terinfeksi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Maka yang punya kelemahan tubuh pun juga dipulihkan dalam nama Yesus. Kami yakin virus ini akan cepat hilang dari Indonesia. Kami yakin kami akan beraktivitas seperti semula. Dan kami yakin juga Tuhan pasti tolong kami. Satu persatu pasti ditolong Tuhan. Kami yakin rumah kami dipagari oleh malaikat Tuhan. Diberkatilah bangsa ini. Diberkatilah pribadi kami. Diberkatilah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan Instagram ini, live ini, saya mau supaya kita tetap berserah dalam segala hal. Dan saya yakin Tuhan dipermuliakan lewat hidup. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupnya, keluarganya diberkati, pasangan hidupnya diberkati, anak-anaknya diberkati. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Saudara yang telah diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. God bless. Kita akan ketemu esok hari lagi jam 7 malam dalam sesi khotbah. Oleh karena itu khotbahnya tentang spiritual growth. Kita akan bicara tentang pertumbuhan rohani. Tapi kita akan lihat juga dalam konteks yang terjadi. Dan supaya kita kembali ada satu penguatan dari Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan dijaga oleh Tuhan. Kita akan berbicara bagaimana orang-orang pilihan Tuhan dalam proteknya Tuhan. Dan Tuhan tetap melindungi saudara. Selamat malam. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.